Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Waktu itu cerita misalnya Presiden Jokowi itu kalau mau investasi di Uni Emirat Arab, itu kan sebentar sekali, bisa 2 jam udah selesai gitu. Kata Presiden, saya punya buktinya, kata Presiden, jam 10 saya datang, jam 12 semua sudah beres. Lakukan. Selama ini kita mendapat keluhan, dan saya dulu menjadi pengusaha, keluhan itu salah satu data pengalaman saya adalah terjadinya ego sektoral antara kementerian lembaga. Tidak usah kita tutup-tutupi, kita buka aja lah. Bahwa di antara kementerian lembaga juga itu, izinnya itu minta ampun ego sektoralnya. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Urusan kemudahan berusaha, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kesempatan untuk mengeksekusi strategi-strategi besar negara. Oleh sebab itu, harus kita ambil peluang momentum krisis ini untuk melakukan lompatan. Kesempatan mengejar ketertinggalan kita di saat banyak negara maju mengalami kemunduran. Kesempatan untuk membenahi berbagai kelemahan fundamental. Kita harus bergerak serentak mendobrak semua tantangan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang extraordinary. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Pakar hukum dari Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atmasasmita, menilai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di birokrasi. Hal itu terlihat dari upaya undang-undang tersebut memangkas perizinan berinvestasi. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Selama ini, pengusaha selalu disulitkan dengan banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui saat akan membuka usaha, dan tiap meja perizinan tersebut juga membuka peluang tindakan korupsi. Bukan. Nah, di Indonesia lama sekali, terutama di AMDAL itu, kadangkala perlu syarat ini, syarat itu, sesudah itu masih harus ini, gitu, berbulan-bulan. Nah, sehingga pada waktu itu lalu disederhanakan. Yang sebetulnya yang dirugikan, yang pertama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah para birokrat ini, Mbak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini kan kita harus melewati meja demi meja demi meja, dan itu dikatakan tadi itu tidak gratis, itu ada salam tempel di situ. Jadi memang sebetulnya ini kalau kita jujur menyatakan yang paling banyak dirugikan quote unquote adalah para pejabat daerah maupun pejabat pusat yang pemburu rente. Nah, ini sekarang ini kita potong itu. Kalau birokrasi penuh suap ini tidak dibasmi, investasi apapun tidak akan mau. Presiden Jokowi ke luar negeri buat cari investor juga bakalan percuma. Karena meja birokrasi yang panjang rentan maladministrasi, korupsi, dan suap, kata Romli dalam pernyataannya di Jakarta pada Ahad 11 Oktober 2020. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menurut Romli, prosedur yang panjang tersebut telah disederhanakan sehingga peluang bagi pejabat ataupun birokrat nakal akan sulit dilakukan.
tahun lagi, bertahun-tahun, atau berbulan-bulan, atau berhari-hari, saya sudah minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Jadi dengan kita memangkas itu, ya, bahwa UMKM itu menjadi sangat-sangat ringan sekali. Bahkan dia bisa melalui online pendaftaran saja yang selama ini katakan minimum dia sekitar 5 juta, 10 juta mungkin dia harus keluarkan untuk mendapatkan izin sekali. Intinya kita permudah, kita sederhanakan, kita percepat. Itulah sebetulnya relevansi dan makna daripada Undang-Undang Ciptaker ini. Hal tersebut, kata dia, membuat sejumlah pihak gusar sehingga melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menyebutkan, selama ini banyak pembangunan terkendala akibat ulah segelintir orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Romli menduga itu yang menjadi latar belakang mengapa akhirnya proses perizinan dipangkas dan dipercepat. Sekarang kalau ada proyek pembangunan sedang berjalan, terus tiba-tiba ada pejabat atau birokrat ketangkap, kan proyeknya terhenti. Padahal nilai investasinya besar. Proyek itu berhenti cuma gara-gara segelintir orang korupsi, katanya. Namun, Romli mengingatkan, pemusatan perizinan itu tetap harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Jangan sampai, kata dia, upaya pemusatan perizinan itu justru menjadi ladang basah di pemerintah pusat, sehingga KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman harus mencegah hal itu terjadi. Ini di pusatnya harus benar, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Joko Widodo soal penerapan aturan ini, katanya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bahwa pemerintah bermaksud mencegah tindakan korupsi dalam proses birokrasi melalui penerbitan Omnibus Law. Korupsi di dalam proses-proses itu. Nah, itu sebabnya tumpang tindih antara satu persatu, ujar Mahfud saat ditemui di Hotel Shangri-La pada Rabu 22 Januari 2020 silam. Bukan hanya karena teknis birokratis, tapi ada segi-segi koruptif. Ini yang mau kita perbaiki, tambahnya. Mahfud menjelaskan, Omnibus Law merupakan metode pembuatan undang-undang yang mengatur banyak hal dalam satu peraturan perundang-undangan, agar tidak tumpang tindih. Mahfud mencontohkan soal tabung gas yang harganya mahal di pasaran dalam negeri. Padahal, jika Indonesia mengekspor ke negara lain, harganya akan lebih murah. Objektif juga. Dulu kan orang mengeluh, menyalahkan pemerintah, kenapa sih perizinan itu berbelit-belit, katakan. Kita tidak menghapus syarat AMDAL, tetapi diperpendek waktunya, karena di masa dulu ada orang mau investasi, hanya menunggu AMDALnya itu penilaian dari pemerintah. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sesudah ini jadi, tidak jadi investasi, uangnya udah habis. Iya. Maka sekarang dikatakan oleh Pak Jokowi, AMDAL sederhana saja, pokoknya diberi waktu sekian, lalu diputuskan, tetapi kalau nanti terjadi pelanggaran di lapangan, langsung ditutup perusahaan.